Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas satu topik di mata kuliah akuntansi biaya atau cost counting. Topiknya itu ada di bukunya Pak Charter di chapter 15. Chapter 15 bukunya Pak Charter, judulnya adalah Budgeting Profits, Sales, Cost, and Expenses. Ini adalah rujukan kita dalam membahas topik mengenai budgeting ini di pertemuan kali ini, di video kali ini. Nah, chapter 15 ini saya menamainya sebagai budgeting satu karena ada dua pembahasan kalau di bukunya Pak Charter terkait dengan topik budgeting ini. Budgeting satu itu dibahas di chapter 15, berfokus kepada profit planning budgeting. Sementara yang budgeting 2 itu dibahas di chapter 16. Nanti di situ akan berbicara tentang cash budget, kemudian ada juga tentang PERT atau project management budget. Nah, berikutnya yang akan kita bahas di sini di budgeting satu ini adalah hanya tentang budgeting yang berfokus kepada profit, atau dengan kata lain budgeting kali ini fokusnya adalah tentang berbicara tentang income statement atau laporan laba rugi. Oke, tanpa berpanjang lebar kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh mengulas lebih detail dan komprehensif lagi tentang budgeting satu ini, maka ada hal yang semestinya kita pahami terlebih dahulu sebagai pembukanya. Yang pertama adalah konsep mengenai organisasi. Di dulu ketika kalian belajar atau kita belajar cost counting di semester lalu di akuntansi biaya satu, mestinya di awal-awal sudah diberikan gambaran mengenai apa itu organisasi, kemudian apa itu organisasi bisnis, kan gitu. Nah, tidak mengapa saya ulas lagi bahwa yang namanya organisasi itu paling tidak pasti memiliki tiga karakteristik atau tiga ciri. Yang pertama, dia merupakan kumpulan orang. Kalau kumpulan mesin-mesin saja itu namanya bukan organisasi. Ya, seperti misalkan mobil, motor itu adalah sistem yang terdiri dari kumpulan beberapa mesin, tapi tidak ada unsur orang atau manusia di situ, sehingga itu bukan merupakan organisasi. Kemudian yang kedua ada kerjasama antar anggota. Maksudnya adalah bahwa organisasi itu di dalamnya pasti ada orang yang disebut sebagai anggota organisasi. Nah, kalau orang-orang di dalam organisasi itu tidak kerjasama, tidak saling berinteraksi, bahu membahu dalam rangka untuk mencapai satu maksud tertentu, ya itu namanya bukan organisasi. Jadi di dalamnya harus ada kerjasama antar anggota organisasi tersebut. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa yang namanya organisasi itu mau tidak mau harus punya tujuan. Tidak ada dong yang namanya organisasi itu kemudian dia nggak punya tujuan. Nah, itu jelas salah. Ada kumpulan orang duduk bersama-sama, kemudian berinteraksi. Duduknya di mana? Di pojokan kampung. Bahas apa? Yang bahas macam-macam yang dia bahas. Tapi ketika ditanya punya tujuan nggak itu bersarikat, duduk-duduk bareng, ngobrol-ngobrol bareng itu punya tujuan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Sehingga dengan demikian itu merupakan kumpulan orang. Ada kerjasama mungkin ngobrol-ngobrol, ada interaksi di antara mereka, tapi tidak punya tujuan. Sehingga itu tidak disebut sebagai organisasi. Oke, nah organisasi itu maka ciri-cirinya pasti secara kumulatif nih memiliki karakteristik seperti ini. Jadi merupakan kumpulan orang, ada kerjasama antar individu atau antar anggota organisasi, dan yang pasti punya tujuan yang ingin diwujudkan secara bersama oleh siapa? Oleh para anggota organisasi tersebut. Oke, itu konsep definisi dari organisasi secara umum. Nah, karena kita belajar akuntansi biaya yang mana kita fokus kepada perusahaan atau organisasi bisnis, maka organisasi itu akan kita letakkan di konteks pembahasan mengenai perusahaan. Ya. Nah, kalau saya tanya, apakah satu perusahaan itu merupakan organisasi? Jawabannya adalah iya, pasti. Perusahaan itu merupakan organisasi. Dulu kita sudah berkenalan
dengan satu konsep namanya organisasi dilihat dari sisi tujuannya. Ada yang namanya profit motive organization dan ada yang namanya non profit motive organization. Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan atau nama lainnya, di garis bawahi nama lain dari perusahaan itu kalau boleh saya menyebutnya namanya adalah organisasi bisnis. Oke ya. Dulu kita bahas di sana ada tadi ada profit motive dan ada non profit motive organization. Nah, kalau begitu organisasi bisnis atau perusahaan itu merupakan organisasi atau bukan? Jawabannya adalah iya. Dia merupakan organisasi. Namanya saja organisasi bisnis, pasti dia merupakan satu organisasi perusahaan itu. Oke. Nah, kemudian untuk agar supaya perusahaan itu sahih kita sebut sebagai suatu organisasi atau bukan, tentunya kita tandingkan dengan ciri-ciri yang sebelumnya tadi ini ada 3 ini. Kan gitu. Lihat karakteristik organisasinya, masuk atau tidak di dalam suatu perusahaan. Kita lihat kumpulan orang, jelas di situ ada manajemen, ada direktur, ada manajer, ada supervisor dan ada employees atau karyawannya yang jumlahnya banyak itu. Oke, jadi itu jelas kumpulan orang. Kerjasama antar anggota organisasi. Karyawan perusahaan itu bekerja sama enggak sih antar mereka? Kemudian mereka itu berinteraksi tidak? Ada direction atau tidak dari manajemen kepada para karyawan? Jawabannya sudah pasti ada. Kalau tidak ada interaksi, tidak ada kerjasama antar karyawan, nggak ada kerjasama antara manajemen dengan bawahan, antara manajemen dengan karyawan, antara direktur utama dengan direktur manajemen dan supervisor, nggak ada kerjasama, mana bisa perusahaannya itu sukses dalam artian bisa mendatangkan profit? Nggak bisa, pasti ada kerjasama di dalamnya. Oke, jadi ini terpenuhi. Yang kedua juga terpenuhi. Yang ketiga, memiliki tujuankah perusahaan itu? Jawabannya definitely yes. Yang namanya perusahaan itu pasti punya tujuan, dan tujuannya itu jelas. Satu saja tujuannya, yaitu profit maximization. In order for generating profit. Itu tidak bisa dibantah lagi bahwa yang namanya perusahaan itu pasti tujuannya untuk mendapatkan laba atau profit. Caranya gimana agar dia mendapatkan laba? Tentu saja dia akan menjalankan yang namanya proses bisnis atau aktivitas bisnis. Aktivitas bisnisnya itu apa? Ya, ada yang nanti perusahaan, ada yang disebut sebagai perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Kan gitu. Ya, itu udah pembahasan yang lalu. Jadi intinya perusahaan itu merupakan organisasi. Yes, definitely yes. Kemudian tujuannya apa perusahaan itu? Jelas tadi sudah saya sampaikan. In order for generating profit. In order to generate profit. Dalam rangka untuk menghasilkan profit. Atau dalam rangka untuk menghasilkan return. Ya, return. Oke, itu sekelumit kisah tentang organisasi dan perusahaan. Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Ya, kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Kita bicara tentang yang namanya organisasi bisnis. Tadi sudah saya singgung-singgung dan sudah saya sebutkan bahwa organisasi bisnis itu bahasa lainnya itu adalah perusahaan atau company. Bahasa Inggrisnya. Jangan pernah sekali-kali menyebut perusahaan itu dalam bahasa Inggris corporation ya, beda. Company dengan corporation itu lain. Ya, lain. Tapi saya tidak akan membahasnya di kesempatan kali ini. Oke, kita masuk lagi ke sini. Organisasi bisnis atau perusahaan. Tadi sudah kita singgung juga bahwasanya perusahaan atau organisasi bisnis itu pasti punya tujuan, yaitu generating profit. Sehingga dikatakan tujuan utamanya dari yang namanya perusahaan itu adalah profit maximization, untuk memaksimalkan profit. Nah, sehingga perusahaan atau organisasi bisnis atau unit bisnis itu terklasifikasikan sebagai organisasi yang motifnya itu untuk mencari keuntungan atau profit, sehingga merupakan profit motive organization. Ya, profit motive organization. Itu tujuan dari si perusahaan. Oke, sehingga kita simpulkan bahwasanya tujuan bisnis itu pasti ujung-ujungnya adalah profit.
profit itu bukan uang ya, bukan cash. Profit beda dengan cash. Tentunya sudah kita pahami waktu kita dulu membahas tentang statement of cash flows ya, bahwa profit atau keuntungan itu beda dengan cash atau uang kas. Nah, dulu waktu kita belajar juga di awal-awal, entah itu di akuntansi awal atau di mata kuliah manajemen, itu sudah ada dong kita bahas yang namanya tujuan organisasi. Kemudian kalau kita lihat dari timelinenya, jangka waktunya, maka tujuan bisnis, tujuan organisasi, karena kita membahasnya akuntansi biaya, maka saya sebut tujuan bisnis. Maka tujuan bisnis itu, tujuannya si perusahaan itu dapat kita lihat dari sisi waktu, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam. Ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang akan saya perbandingkan di sini, in order for contrasting these three goals, maka yang akan saya ambil hanya tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Oke, saya perbandingkan ya, mari kita perbandingkan. Tujuan jangka panjang itu sifatnya pasti strategik ya, strategik. Strategik itu maksudnya jangka waktunya itu lama dan itu fundamental sekali gitu loh, menentukan hidup matinya si perusahaan. Maka disebut tujuannya strategik. Ya, strategik. Tujuan strategik itu memiliki jangka waktu yang lama, karena tidak mungkin yang namanya tujuan yang bersifat strategik itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan gitu misalkan, atau 1 minggu ekstrimnya, tidak bakal bisa. Tujuan strategik itu butuh proses yang panjang dan waktu yang lama. Tidak bisa simsalabim selesai dalam 3 hari, tidak bisa. Contoh dari yang namanya tujuan strategik adalah misal launching new product. Suatu perusahaan itu kalau mau memperkenalkan, melaunching produk baru, itu panjang prosesnya. Jangan kita kira kalau mau launching produk baru, ya sudah langsung ngumpulin orang, bikin acara seremonial grand launching selesai. Oh tidak. Riset untuk produk baru itu panjang. Bisa dari 3 tahun sampai 5 tahun bisa. Apalagi kalau produknya itu produk yang bernilai tinggi atau mahal. Nah, itu risetnya aja bisa sampai 10 tahun mungkin. Nah, jadi ini tujuan yang bersifat strategik. Kemudian open new counter atau go international. Nah, itu juga panjang. Pembahasan mengenai untuk go international, wah itu panjang dan harus melibatkan top manajemen. Tidak bisa hanya dibahas oleh karyawan biasa atau low level manajemen saja. Itu tidak bisa. Itu tujuan jangka panjang ya. Tapi ini tidak akan kita bahas di topik kali ini, tidak. Yang akan kita bahas adalah tujuan jangka pendek. Apa itu tujuan jangka pendek? Kalau kita bandingkan dengan tujuan jangka panjang, maka tujuan jangka pendek itu dia pertama bersifat teknis operasional. Artinya kayak semacam tugas rutin sehari-hari dan skopnya itu tidak lebar, tidak luas. Skopnya itu hanya kecil-kecil saja. Bisa dikatakan kayak lebih mendekati semacam day to day activity. Itu yang tujuan jangka pendek yang bersifat operasional teknis. Nah, kalau tujuan jangka pendek atau yang bersifat operasional teknis ini, jangka waktunya biasanya kebanyakan ahli manajemen, ahli atau pakar organisasi itu menyatakan atau menyebutkan bahwa tujuan jangka pendek itu jangka waktunya kurang lebih sekitar 1 tahun saja maksimal, atau less than 1 year. Nah, itu baru disebut sebagai tujuan jangka pendek atau operasional teknis. Contoh dari tujuan jangka pendek di perusahaan atau organisasi bisnis antara lain mau menentukan berapakah jumlah produk yang harus dibuat, berapakah jumlah barang yang harus diproduksi. Nah, itu tujuan jangka pendek. Ya, tujuan jangka pendek. Nggak perlu direktur utama atau presiden direktur itu kok ngurusin tentang berapa nih bulan depan kita memproduksi berapa jumlah unit barang untuk dijual. Nggak perlu, levelnya ketinggian. Ya, karena ini tujuan jangka pendek yang bersifat teknis. Quantity sold atau berapa jumlah barang yang mau dijual. Nah, ini juga sama dengan quantity produced tadi. Ini tujuan jangka pendek.
promosi, bagaimana promosinya, anggarannya berapa, media yang dipakai untuk berpromosi itu apa. Nah, itu dibahas cukup di manajer-manajer level menengah saja paling banter. Ya, enggak perlu itu sampai CEO itu membahas tentang strategi promosi, ya itu ketinggian levelnya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk membedakan antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang tadi strategik sifatnya, sementara tujuan jangka pendek sifatnya lebih teknis. Oke, sekali lagi saya ulang, tujuan jangka panjang tidak akan kita bahas di sini. Yang akan kita fokuskan pembahasannya adalah hanya yang ini, yaitu yang tujuan jangka pendek. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau saya kerucutkan lebih detail lagi pembahasan kita, maka tujuan jangka pendek ini di satu perusahaan atau organisasi bisnis akan saya lebih fokuskan lagi pembahasannya mengenai profit atau laba. Ya, profit atau laba. Profit itu bukan keuntungan ya. Kan ada di dalam bahasa Inggris itu ada namanya profit, ada namanya revenues, ada namanya gain. Nah, itu beda-beda ya, beda-beda. Tapi lagi-lagi itu tidak akan saya bahas di sini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang profit atau laba ini, maka secara akuntansi profit atau laba bisa kita temukan, bisa kita lihat di laporan keuangan. Yang mana yaitu di income statement atau laporan laba rugi. Ya, atau statement of comprehensive income. Nah, profit atau laba itu menjadi tujuan utama dari suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Profit atau laba bisa kita lihat di bagian paling bawah dari income statement. Sehingga yang namanya profit atau laba itu bisa juga atau sering juga disebut sebagai the bottom line of income statement atau the bottom line of the business. Ya, jadi tujuan utama dari bisnis itu pasti untuk generating profit. Nah, sekarang kalau kita perhatikan income statement, ya, income statement yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi bisnis itu pasti memiliki jangka waktu, dan kita sudah paham, sudah hafal sampai di luar kepala bahwa yang namanya income statement itu periodenya adalah selama satu periode akuntansi atau sering juga disebut sebagai jangka waktu periodenya untuk income statement itu adalah selama 1 tahun atau satu periode akuntansi. Nah, sekarang kalau begitu, kalau kita membahas income statement nih ya, kalau kita membahas income statement, maka kalau ditanya apakah itu masuk ke tujuan jangka panjang atau tujuan jangka pendek, maka ya gampang, tinggal kita tandingkan atau bandingkan dengan pengertian yang di atasnya ini tadi mengenai strategik dan teknis operasional tadi. Nah, kita lihat bahwa yang namanya income statement, kalau kita lihat dari jangka waktunya saja tadi ya, kita lihat bahwa yang namanya income statement itu maksimal satu periode akuntansi ya, maksimal maksimal 1 tahun. Nah, Pak, ada itu Pak laporan keuangan income statementnya itu jangka waktunya 4 bulan, boleh atau tidak Pak? Oh, boleh saja, silakan saja. Itu malah less than 1 year. Itu malah justru sangat teknis sekali itu ya, sangat teknis sekali. Kan mungkin ya, saya belum pernah menemui bahwa ada namanya income statement periodenya itu 10 tahun. Saya tidak pernah menemukan itu, dan saya belum pernah membaca itu kan gitu. Kalau less than 1 year ya, saya sudah pernah membaca dan menemukan itu kan gitu. Oke, jadi dari sisi jangka waktunya saja, maka income statement ini atau perencanaan dalam rangka profit atau laba ini pasti kurang dari 1 tahun, sehingga tidak mungkin itu merupakan tujuan jangka panjang. Pasti ini merupakan tujuan jangka pendek. Yang kedua, kalau kita lihat income statement itu kan sifatnya reguler,
periodik selama 1 tahun. Itu yang resmi. Kalau suatu laporan itu dibuat secara reguler, periodik, berulang dan berulang dan berulang terus, biasanya itu pasti sifatnya adalah teknis rutin. Berbeda dong dengan yang tujuan jangka panjang yang sifatnya itu strategik. Yang namanya strategik itu tidak mungkin itu dalam jangka waktu yang beberapa lama gitu ya, terus dilakukan secara berulang, berulang, berulang dan berulang. Itu tidak mungkin seperti itu. Contohnya misalkan perusahaan mau go international, sekali saja dia go international ya sudah, dia tidak akan melakukan secara repetitif. Dan yang namanya perusahaan itu dia tidak akan sering-sering untuk meluncing produk baru. Ya, tidak akan dia sering-sering launching produk baru. Oh, setiap minggu ada launching produk baru. Misalkan perusahaan oto apa namanya itu mobil ya, ya eh, bisnis otomotif. Tidak mungkin kok itu setiap bulan mengeluarkan mobil jenis baru. Ya itu sangat tidak mungkin sekali gitu loh ya. Ya, nggak mungkin sekali. Oke. Jadi jelas ya di sini bahwa kita lihat ditinjau dari jangka waktunya, maka income statement atau profit atau laba ini pasti masuk ke tujuan jangka pendek. Kemudian dilihat dari sifatnya yang regularitasnya tadi, berulangnya tadi, repetitivenessnya tadi itu, maka profit atau laba atau income statement itu jelas itu akan tergolong ke dalam tujuan jangka pendek atas suatu organisasi bisnis. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke hal khusus lagi yang berbeda, lebih lebih khusus lagi, lebih sempit lagi pembahasannya, yaitu tentang budgeting. Nah, budgeting di sini yang akan kita bahas fokusnya mengenai profit planning, bukan budgeting yang lain-lainnya seperti APBN gitu, bukan ya. Budgeting yang akan kita bahas di sini mengenai profit planning. Oke. Nah, sebelum kita mulai ada pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaannya begini, apakah perencanaan itu sebegitu pentingnya dan haruskah yang namanya perencanaan itu selalu harus dibuat di awal sebelum kita mengawali satu kegiatan? Jawabannya adalah definitely yes. Di buku-buku teori organisasi atau buku-buku manajemen pasti tidak bisa disangkal lagi bahwa yang namanya perencanaan itu adalah hal yang penting. Harus dilakukan, harus dibuat oleh satu organisasi. Kan ada suatu pemeo ya atau suatu peribahasa atau kata-kata bijak yang mengatakan begini. Jika kita tidak merencanakan sesuatu, maka sebenarnya kita sudah merencanakan satu kegagalan. Dapat dipahami ya. Jadi kalau kita tidak membuat perencanaan, sebenarnya kita sudah melakukan atau menyusun perencanaan, yaitu perencanaan untuk menuju kepada kegagalan. Jadi tidak bisa disangka lagi bahwa yang namanya perencanaan atau planning itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi kalau kita membahasnya dalam konteks organisasi, apalagi kalau kita membahasnya lebih khusus lagi dalam konteks perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, di sepanjang perjalanan kita, perkuliahan kita, tentunya kita sudah pernah dong mendengar istilah yang namanya budget atau bahasa Indonesianya itu mungkin anggaran ya. Budget. Apa itu budget atau anggaran? Yang namanya budget atau anggaran, kalau kita lihat di anggarannya entah si perusahaan atau organisasi pemerintah atau yayasan atau organisasi nirlaba, sepanjang dia punya anggaran atau bahkan mungkin organisasi Karang Taruna kayak kan gitu, atau apa ya, misalkan ada task force atau gugus tugas gitu,
kemudian dia mengumpulkan dana atau sumbangan, misalkan seperti musim sekarang ini ada COVID-19, ada gugus tugas, kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, uang dari masyarakat, nanti dia wajib hukumnya untuk menyusun anggaran atau budget. Untuk apa sajakah uang yang sudah dikumpulkan dari para masyarakat tersebut, kan gitu. Nah, maka budget atau anggaran itu kalau kita lihat di mana-mana ya, entah di perusahaan atau organisasi pemerintah atau yayasan atau ya organisasi kecil-kecilan itu tadi, maka pasti di situ akan memuat yang namanya angka. Atau saya simpulkan bahwa yang namanya budget atau anggaran itu di dalamnya tuh pasti ada angkanya, nominalnya. Tidak mungkin yang namanya anggaran itu kosongan, tidak ada angkanya, hanya uraian narasi saja, kemudian hanya terdiri dari huruf saja, nggak ada angkanya, itu nggak mungkin. Yang namanya anggaran itu pasti di dalamnya ada angkanya. Sehingga anggaran atau budget itu merupakan quantitative expression of plan. Nah, oh kalau begitu berarti gini dong Pak, yang namanya budget atau anggaran itu juga apakah bisa dikatakan sebagai suatu perencanaan Pak? Jawabannya adalah iya. Anggaran atau budget itu juga merupakan satu bentuk dari yang namanya perencanaan. Perencanaan itu luas. Perencanaan, ada juga perencanaan yang di dalamnya itu tidak ada angkanya atau tidak ada satuan mata uangnya ada. Misalkan saya mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, ya, misal. Kemudian di situ ada itinerary atau rencana perjalanan. Di situ tidak saya tuliskan tentang angka atau uangnya, enggak perlu. Misalkan saya nanti dalam rangka ke Surabaya nanti saya akan berangkatnya nanti siangan, nggak perlu pagi-pagi banget gitu misalkan. Kemudian saya mengendarai mobil sendiri, nanti saya akan singgah makan siang, makan malam nanti misalkan di Purwokerto gitu misalkan, misal saja. Nah itu adalah bentuk perencanaan juga, namun itu bukan merupakan budget atau anggaran. Nah yang disebut sebagai anggaran atau budget gimana Pak? Di dalamnya harus pasti ada uangnya, ya pasti ada angkanya. Sehingga budget itu merupakan quantitative expression of plan. Nah kuantitatifnya ini di sini maksudnya adalah generally using monetary units. Simpelnya lah, sederhananya adalah kalian kan sudah pernah melihat APBN. APBN itu kan isinya adalah ada ada apa namanya istilah ya, ada istilah penerimaan, pengeluaran, hibah segala macam gitu kan. Dan ada juga di sisi sebelah kanannya itu kan pasti di situ ada nominal mata uangnya. Sehingga itu disebut sebagai budget. Namanya saja APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Atau yang lebih gampang lagi lah, ketika ketika kemudian perusahaan itu menyusun suatu income statement, prognosis income statement untuk jangka waktu misalkan 6 bulan ke depan. Nah, itu juga merupakan anggaran dan itu yang akan kita bahas di budgeting satu ini. Oke, dapat dipahami ya. Jadi intinya yang namanya anggaran atau budget itu pasti quantitative expression of plan. Pasti di dalamnya mengandung angka. Biasanya monetary unit, nilai uang. Nah, di bukunya Pak Charter itu ada istilah namanya profit planning. Nah, yang dimaksud dengan budgeting di konteks pembahasan kita kali ini itu merupakan profit planning, perencanaan atas laba. Kalau kita merencanakan laba, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita nanti pada intinya berbicara tentang laporan keuangan yang bernama income statement. Tidak lain tidak bukan kita membahas laporan laba rugi. Sehingga kalau ada satu perencanaan yang bernama profit planning, maka nanti pasti isinya mengenai estimasi profit yang ingin dicapai oleh satu unit bisnis atau perusahaan dalam satu waktu tertentu. Kan kalau tadi kalau kita lihat income statement itu kan yang inti dari
Income statement itu adalah the bottom line-nya, itu yang paling bawah adalah net income. Ya, net income itu merupakan profit. Sehingga kalau kita menyusun income statement, perencanaan income statement, profit planning income statement, maka pada hakikatnya kita sedang mengestimasi profit yang ingin dicapai oleh satu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dalam periode tertentu. Kan kalau kita lihat income statement itu pasti punya jangka waktu atau periodenya. Kapan itu membahas mengenai income yang diperoleh oleh perusahaan. Oke. Nah, ada juga disebut yang namanya forecasting. Yang namanya perencanaan itu kan pasti dilakukan di awal ya. Nggak ada dong yang namanya perencanaan itu kok dilakukan di akhir. Nggak bisa. Yang namanya perencanaan itu pasti dilakukannya di awal. Kapan? Sebelum kegiatan atau aktivitasnya itu dijalankan. Kalau dilakukan di akhir itu namanya apa, Pak? Itu namanya bukan perencanaan, melainkan evaluasi kegiatan. Kan gitu. Nah, kalau kita melakukan perencanaan dan itu dilakukan di awal, berarti kan kayak istilahnya itu kan kayak semacam memperkirakan, Pak, atau memprediksikan atau forecasting. Jawabannya adalah iya. Ya, iya. Namun yang namanya budgeting dengan forecasting itu tidak sama. Forecasting atau predicting atau memperkirakan gitu ya, mengestimasi itu beda dengan merencanakan. Merencanakan tidak sama dengan memperkirakan. Forecasting merupakan prediksi atas sesuatu. Kalau kita membahasnya tentang perusahaan, pasti ya berarti terkait dengan bisnis yang bakalan terjadi. Itu disebut forecasting. Prediksi atau perkiraan atas sesuatu yang bakalan terjadi. Oh Pak, kenapa budgeting itu kok berbeda dengan forecasting Pak? Lain ya. Kalau kita berbicara tentang forecasting, maka everything can be forecasted. Segala sesuatu itu dapat di forecasting. Ya, dapat di apa namanya itu diperkirakan, diramalkan lah bahasa simpelnya. Everything can be predicted. Dapat diramalkan, dapat diprediksikan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu tidak bisa dianggarkan. Tidak semua sesuatu itu bisa dianggarkan. Karena tadi by definition budgeting itu, budget adalah quantitative expression of plan. Oke, dapat dipahami ya. Nah, kalau misalkan kita lihat konteksnya di perusahaan bisnis ya. Kalau kita memperkirakan bahwa angka penjualan tahun depan PT ABC katakanlah demikian itu akan meningkat 10%. Nah, itu namanya memprediksi. Forecasting. PT ABC memperkirakan bahwasanya profitnya nanti di tahun depan itu nanti akan naik meningkat sebesar 5%. Kenapa? Karena sepertinya tahun depan itu kondisi makroekonominya akan membaik. Nah, itu adalah forecasting. What will occur? Forecasting. Tapi apakah itu merupakan anggaran atau penganggaran atau budgeting? Jawabannya definitely no. Itu bukan penganggaran. Bukan budgeting. Lah yang budgeting yang mana Pak? Oke, tadi dikatakan bahwasanya diramalkan atau diprediksikan, di forecast bahwasanya nanti tahun depan profitnya akan meningkat 5%. Nah, hitung-hitungan 5% itu dari mana? Peningkatan 5% itu dari mana? Nah, itu kemudian dirunut perhitungannya, dibuatlah income statement. Salesnya berapa, kemudian nanti biaya produksinya berapa, beban usahanya berapa, lantas ketemulah itu net income prediksi yang meningkat 5%. Disusun dalam wujud dalam bentuk income statement. Tapi income statementnya bukan hasil realisasi bisnis, bukan, melainkan masih bersifat perencanaan untuk misalkan setahun ke depan. Nah, itulah baru disebut sebagai budgeting, bukan lagi forecasting. Jelas ya? Forecasting dengan budgeting lain, berbeda, tidak sama. Oke ya.
Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana sih satu perusahaan itu membuat, kita langsung masuk ke fokus ke income statement ya. Bagaimana sih satu perusahaan itu membuat laporan keuangan yang bernama income statement tapi sifatnya itu adalah anggaran. Ya, sifatnya itu anggaran. Belum melupakan realisasi proses bisnis, bukan hasil proses bisnis. Caranya gimana? Oke. Jadi dalam rangka untuk men-setting profit dalam konteks profit planning ya, dalam rangka konteks menyusun laporan keuangan yang bernama income statement itu, profit itu bisa disetting dengan menggunakan 3 pendekatan. Ada yang namanya a priori method, ada yang namanya a posteriori method, dan ada juga yang namanya pragmatic method. A priori method itu maksudnya itu tanpa melihat pengalaman, tanpa mempertimbangkan hal-hal apa yang harus dilakukan sebelumnya, sebelum sampai ke profit, maka profitnya langsung ditetapkan di awal, jebret gitu. Nah, itu namanya a priori method. Nah, kalau a posteriori method itu profitnya ditentukan dengan menggunakan alur proses. Alur prosesnya dulu ditentukan seperti apa. Nah, baru kemudian profitnya bisa diketahui berapa, ditentukan berapa nilainya. Nah, itu a posteriori method. Nah, kalau pragmatic method itu singkatnya, profitnya itu akan ditentukan dengan menggunakan standar tertentu. Tidak perlu digunakan misalkan, oh nanti harus salesnya sekian, beban usahanya sekian, biaya produksinya sekian, tidak perlu. Tinggal saja, hantam saja dengan misalkan, oh profitnya dinaikkan 5% dari periode yang lalu. Nah, itu namanya pragmatic method. Nah, jadi saya ulang ya, a priori method itu profitnya ditentukan di awal. Jadi bayangkan ada income statement, oke, atau kalau kita lihat income statement langsung ya. Jadi kalau yang a priori method ini saya kasih lambang 1 ya, a priori method itu dikasih lambang 1, artinya profitnya ditentukan di awal, ditaruh dulu, ditetapkan dulu profitnya berapa. Kemudian proses pemerolehan profitnya itu menyesuaikan. Profitnya taruh dulu, baru kemudian salesnya berapa, COGS-nya berapa, beban usahanya berapa, itu nanti ditentukan di belakangan. Kemudian kalau a posteriori kebalikannya, profitnya tidak ditentukan di awal, tetapi profitnya ini hasilnya berapa, berapa nilainya itu mengikuti prosesnya. Ya, mengikuti proses. Jadi ini tidak disetting di awal nih kalau a posteriori method. Kalau pragmatic method itu profitnya ditentukan dengan satu standar tertentu. Saya kasih notasi 3. Jadi a priori 1, a posteriori 2, dan pragmatic method 3. Nah, kemudian kita lihat ke income statement. Kalau kita lihat income statement, kan bentuk simpelnya kan begini toh. Sales, COGS, gross profit, operating expense, dan operating income atau income from operations. Kita lihat, kalau yang a priori method, yang pertama diisi itu adalah profitnya. Ya, berarti yang ini yang nomor 1 ya. A priori method berarti yang ditentukan di terlebih dahulu di awal itu adalah profitnya berapa. Misal ditentukan profitnya adalah sebesar 500 juta misal. Nah, angka-angka di atasnya yang di sini, salesnya berapa, COGS-nya berapa, OPEX-nya berapa, itu mengikuti. Dan harus bisa mendapatkan atau menghasilkan profit senilai 500 juta. Nah, itu namanya a priori. Udah ditetapkan dulu di awal, baru angka-angka di atasnya ini mengikuti belakangan. Itu a priori method. Kalau a posteriori gimana Pak? Kebalikannya. A posteriori berarti ini sesuai dengan apa yang biasa kita kerjakan, yaitu mengerjakannya dari atas ke bawah. Kan profit letaknya di bawah. Ini biarin aja, belum ada isinya. Salesnya sudah diisi duluan. Jadi nomor 2 ya di sini a posteriori. Jadi bergerak dari atas ke bawah. Salesnya berapa? Kemudian COGS-nya berapa? Dikurangkan, ketemu gross profit. Dikurangi lagi dengan operating expense, ketemulah profit. Kan gitu. Nah, ini adalah metode yang biasanya seperti biasa dikerjakan dari atas, mulai dari sales. Nah, ini a posteriori method. Nah, kalau pragmatic method gimana Pak? Langsung saja di sini kalau pragmatic. Ini pragmatic method berarti nanti dia punya standar-standar sendiri.
ya. Oh, profitnya dinaikkan atau diturunkan berapa persen biasanya kalau kondisi seperti ini. Oh, salesnya, omsetnya itu naik atau turun kalau kondisi parameternya seperti ini. Kemudian COGS-nya gimana kalau kualitas barangnya sekian, apakah konstan, diturunkan kualitasnya ataukah dinaikkan, dan seterusnya. Itu pragmatic method using standard. Oke, itu just to know saja ya. Nice info just to know. Nah, ini kita tidak akan membahas lebih dalam ke apakah dia pakai a priori atau a posteriori atau pragmatik gitu ya. Biasanya yang lebih sering dipakai itu adalah yang a posteriori. Ya, a posteriori. Mulai dari atas dulu, terlebih dahulu angkanya diisi sampai dengan ketemu profitnya berapa. Sehingga a posteriori method biasanya yang dipakai, yang sering dipakai. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara profit lagi ya, maka kan profit kan oke, saya ulang. Jadi profit itu kan letaknya di paling bawah di sini. Dan kemudian di atasnya ada sales, dipengaruhi oleh sales, dipengaruhi juga oleh COGS yaitu biaya produksi. Kemudian dipengaruhi juga oleh aktivitas-aktivitas administrasi dan penjualan. Oke, kalau kita berbicara sales, kalau kita berbicara omset yang didapatkan oleh satu perusahaan, itu faktor yang mempengaruhinya banyak sekali. Harga berpengaruh di sini. Kemudian selera pasar berpengaruh di sini. Competitors action berpengaruh juga di sini. Kan gitu. Kemudian kalau kita berbicara COGS, itu parameternya juga banyak. Kondisi vendor atau supplier berpengaruh di sini. Barang-barangnya banyak yang cacat atau enggak berpengaruh di sini, kan gitu. Kalau kita berbicara di OPEX ini juga begitu, sama aja. Karyawanmu itu talented atau enggak? Kalau karyawannya talented, oh nanti proses bisnisnya akan lebih efisien, biayanya akan berkurang, dan seterusnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam rangka perusahaan itu menghasilkan profit atau laba. Oke ya, intinya gitu. Jadi Pak, kalau begitu dalam rangka profit setting yang ini tadi nih loh Pak, dalam rangka menentukan laba itu berarti sulit dong Pak. Jawabannya adalah oh iya, sulit itu bukan bukan perhitungan matematika yang sifatnya eksak. Tidak. Oh Pak, kalau begitu yang namanya budgeting atau perencanaan penganggaran itu Pak, berarti tidak mesti harus akurat dong Pak. Jawabannya adalah iya. Ya, yang namanya perencanaan itu jangan dituntut untuk 100% akurat. Realisasinya benar-benar plek sama dengan perencanaannya gitu loh. Jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena uncontrollable factors-nya banyak, kemudian stakeholders yang terlibat itu juga banyak dan tidak bisa kita kendalikan. Ya, sehingga tidak bisa dong yang namanya penganggaran atau budgeting atau perencanaan itu harus 100% sama dengan realisasi. Dituntut seperti itu, tidak bisa. Oke, jadi intinya tadi adalah dalam rangka profit setting itu faktor-faktor, indikator-indikator yang terlibat itu sangat banyak. Seperti sudah saya jelaskan tadi. Ada quantity sold, ada selling price-nya juga terpengaruh. Kemudian profitnya itu sendiri juga mempengaruhi. Ya, apakah di setting lebih tinggi atau lebih besar dari periode, lebih tinggi atau lebih kecil dari periode sebelumnya atau bagaimana, itu juga mempengaruhi. Kemudian BEP mempengaruhi juga, break even point, titik impas mempengaruhi, kemudian return on equity, ya, itu juga mempengaruhi. Nah, seperti saya bilang tadi, faktor-faktor ini yang mempengaruhi profit ini itu ada yang sifatnya itu controllable dan uncontrollable. Kalau controllable itu gampang untuk dimanipulasi, gampang untuk dikontrol. Tapi kalau yang uncontrollable, wah itu sulit. Kita tidak bisa take action in order for mitigating uncontrollable factor. Tidak bisa kita. Contohnya adalah competitors action. Jadi si kompetitor mau melakukan langkah-langkah promosi apa, itu suka-sukanya mereka dan kita tidak bisa mendikte, kan gitu. Kompetitor mau memproduksi barang dengan fitur yang macam kayak gimana, itu suka-sukanya kompetitor, kita tidak bisa mempengaruhi dan tidak bisa melarang dan juga tidak bisa untuk make a suggestion, tidak bisa gitu. Market share apalagi,
Ini kita tidak bisa pengaruh, ya, kita tidak bisa mempengaruhi. Itu uncontrollable factors. Nah, sekarang terkait dengan yang namanya profit planning atau perencanaan profit, ya, budgeting dalam rangka profit. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas profit planning itu? Jawabannya adalah manajemen, not the employees. Employees tahu kan ya, kalau bayangkan ada satu perusahaan atau pabrik gitu ya, itu anggota organisasinya itu secara kasar, secara umum bisa dibagi jadi dua, yaitu manajemen dan karyawan. Manajemen itu ada yang manajemen level tinggi seperti presidir, atau ada yang nama istilahnya itu pakai C itu loh ya. Ada CEO, kemudian ada COO, macam-macam C itu. Kemudian ada manajemen level menengah, ada manajer, kemudian ada kepala departemen. Nah, itu manajer menengah, manajemen level menengah, dan ada manajemen level bawah. Siapa itu? Supervisor. Kemudian ada lagi yang familiar itu namanya mandor. Nah, itu adalah mereka semua adalah manajemen itu. Nah, kalau employees itu siapa? Bahasa kasarnya yang namanya employees itu adalah buruh, ya, buruh atau pekerja. Nah, yang bertanggung jawab atas yang namanya perencanaan profitnya satu perusahaan, ya, di PT, satu PT itu, misalkan PT ABC, siapa sih bertanggung jawab atas perencanaan profitnya? Jawabannya adalah manajemen, bukan karyawan. Karyawan itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh manajemen, gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab atas profit planning itu adalah si manajemen, bukan karyawan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lebih fokuskan lagi pembahasan kita mengenai perencanaan profit, kita kaitkan dengan apakah perencanaan profit itu merupakan perencanaan jangka panjang atau jangka pendek. Jadi whether profit planning, apakah profit planning itu merupakan long range planning ataukah short range planning. Jadi kalau kita lihat jangka waktunya, time lainnya, maka long range profit planning itu takes more than 1 year in period. Jadi kalau kita misalkan merencanakan satu profit planning atau perencanaan atas profit, kalau dia itu nanti lebih dari atau more than 1 year, maka nanti dia itu merupakan perencanaan jangka panjang. Ya, profit planning yang jangka panjang. Loh Pak, emang ada Pak profit planning tapi itu jangka panjang? Ada. Contohnya adalah typically long range profit planning covers only one segment. Ada perencanaan jangka panjang yang ngaruhnya itu ke profit, perencanaan profit jangka panjang. Ada. Di mana Pak? Contohnya adalah misalkan dalam konteks research and development atau R&D, riset dan pengembangan. Ya, kalau yang namanya riset atas satu produk dan pengembangan atau produk itu mulai dari dia bentuk dulu, nanti perusahaannya itu bukan perusahaan, produknya itu akan seperti apa, produknya bentuknya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa, kemudian survei pasar, ini nanti seneng yang warnanya kayak gimana, bentuknya seperti apa, kemudian diformulasikan dalam satu wujud atau bentuk tertentu, jadilah itu prototipenya, kemudian dites terbatas dulu di internal perusahaan, kemudian belum di launching ya ini ya, prototipenya itu akan disebar ke pasar, tes pasar ya, market test, kemudian diteliti itu feedbacknya dari para konsumen itu seperti apa, kemudian di-adjust lah itu apa namanya tadi, miniatur dari produk tadi, bukan miniatur, prototipe atas produknya itu kemudian di-adjust sesuai dengan permintaan pasar, barulah kemudian produknya itu diproduksi secara massal, grand launching, kemudian diproduksi secara massal, dijual. Nah, itu waktunya panjang. Mulai dari penelitian produk baru sampai kemudian produknya itu tersedia di pasaran untuk dibeli atau digunakan atau dinikmati oleh para pelanggan. Itu waktunya lama. Ya, walaupun sama-sama berbicara tentang profit.
Kemudian short range profit planning has less than 1 year in period. Jelas kalau yang namanya short range profit planning itu memiliki tenggat waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Jelas kurang dari 1 tahun. Terus short range profit planning focus on the model of income statement. Jadi kalau begitu, kalau yang profit planning tapi masanya itu sampai dengan time frame-nya itu sampai dengan maksimal 1 tahun, itu disebut sebagai perencanaan jangka pendek. Dan terkait dengan perencanaan jangka pendek dalam hal profit planning ini, maka kita dapat melihatnya di models of income statement. Atau dengan kata lain, nanti akan kita bahas bagaimanakah menyusun penganggaran dalam konteks menyusun anggaran laporan laba rugi atau anggaran laba rugi, ya, anggaran laba rugi. Yang tadi bentuk simpelnya itu seperti ini, cuma simpel aja bentuk income statement, mulai dari sales dikurangi COGS ketemu gross profit, dikurangi lagi operating expense akan ketemu dengan profit. Profitnya di sini adalah operating income atau income from operation. Oke, sebelum kita masuk lebih detail ke income statement, ini ada beberapa hal terkait dengan budgeting yang perlu kita bahas sedikit terlebih dahulu. Oke, bahwa yang namanya planning, perencanaan itu memiliki keuntungan, ya, memiliki keuntungan. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah apakah dalam melakukan satu kegiatan itu mencapai tujuan itu, maka kita harus terlebih dahulu menyusun perencanaan, penganggaran. Jawabannya adalah ya. Karena tadi kalau kita nggak merencanakan sesuatu, nggak berencana, maka sama artinya dengan kita merencanakan satu kegagalan. Nah, kalau kita sudah membuat suatu perencanaan dalam hal ini adalah profit planning. Kalau kita sudah menyusun profit planning, maka ada jaminan, ada satu garansi bahwasanya kita akan mendapatkan satu keuntungan. Ya, kita akan mendapatkan satu keuntungan. Pak, kalau perencanaannya itu nanti ternyata nggak sukses, Pak, di akhirnya, apakah kemudian kita tetap mendapatkan keuntungan? Jawabannya adalah iya. Ya, iya, tetap kita akan mendapatkan satu advantages. Kan ada pepatah Jawa yang mengatakan sak beja-bejane wong iku isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Jadi artinya adalah seuntung-untungnya orang nih, ada orang nih untung, dia dikatakan oh saya untung bener gitu kan. Untung saya nggak begitu, untung saya nggak begini, untung saya melakukan ini gitu ya. Itu akan pasti lebih untung lagi orang yang eling lan waspada. Eling lan waspada itu maksudnya adalah dia sudah ingat, kemudian dia sudah waspada. Ingatnya dia dan kewaspadaan dia itu diwujudkan dalam bentuk apa? Perencanaan. Ya, dalam bentuk perencanaan. Oke, itu hanya intermezzo aja. Nah, kemudian apa sih keuntungan yang dapat organisasi bisnis peroleh kalau dia menjalankan profit planning atau menyusun profit planning? Ya. Yang pertama, facilitating problem identification and tentu saja solvingnya. Ya, jadi kalau perusahaan itu membuat suatu, bayangkan income statement gitu ya, perencanaan atau anggaran income statement seperti ini, maka keuntungan pertama yang akan dia peroleh adalah perusahaan dapat mengidentifikasi kalau ada masalah atau problem dan kemudian mencari solusinya atas permasalahan tersebut. Contohnya apa? Misal saja direktur mengatakan bahwasanya profit tahun depan harus meningkat 10%, misal. Kemudian si departemen produksi bilang, "Pak, jadi ingat ya. Jadi logikanya gini, saya ulangi. Jadi direktur utama mengatakan profit tahun depan harus meningkat 10%. Kalau profitnya meningkat 10%, kan logika sederhananya adalah omsetnya harus dinaikkan. Kan gitu. Omsetnya harus dinaikkan, taruhlah misalkan harga jualnya tetap konstan, maka kuantitas barang yang diproduksi harus ditingkatkan.
Kalau kuantitas barang yang dijual itu harus ditingkatkan, maka otomatis yang diproduksi juga harus dinaikkan. Nah, kemudian orang-orang departemen produksi bilang, "Waduh, kok dirutku maunya profitnya ditingkatkan 10% ya. Padahal kalau begitu kan berarti saya harus produksinya harus dinaikkan. Padahal mesin-mesin produksinya ini sudah old fashion, sudah jadul. Kapasitas produksinya udah mentok, tidak bisa dinaikkan lagi. Nah, itu masalah. Nah, terus gimana dong? Bilang ya, manajer bagian produksi bilang dong ke dirutnya, "Pak Dirut, ini kapasitas mesin kita udah mentok, nggak bisa ditambah lagi." Nah, dengan begitu maka kemudian direktur utama kan bilang, "Waduh, iya toh. Terus gimana dong solusinya?" Dicari solusinya. Solusinya entah kemudian beli mesin baru atau kemudian nggak jadi dinaikkan 10% profitnya atau gimana kan gitu. Nah, yang jelas di situ ada mekanisme tadi, problem identification and giving a solution. Gitu. Hanya dari ketika si perusahaan ini membuat profit planning seperti ini. Dapat dipahami ya? Jelas. Jadi facilitating problem identification and solving. Yang kedua, giving direction to all organization member, memberikan arahan kepada semua anggota organisasi. Ya, maksudnya gimana sih Pak? Seperti tadi contohnya, misalkan Dirut bilang, "Oke, tahun depan pokoknya profitnya harus meningkat sebesar 10% dari tahun ini." Misal ya, seperti tadi. Nah, kemudian kalau begitu kan kemudian salesnya harus ditingkatkan. Artinya apa? Manajer marketing mikir, putar otak. "Waduh, gimana caranya nih? Saya harus meningkatkan penjualan saya." Gitu. Kemudian orang-orang departemen produksi, manajer produksi, kemudian kepala divisi produksi juga mikir, "Wah, gimana caranya nih supaya saya bisa memproduksi barang yang berkualitas dalam jumlah yang lebih banyak." Mikir. Orang-orang bagian store dan office atau administrasi, misalkan HRD gitu ya, Human Resource and Development, mikir juga, "Wih, gimana supaya nanti profitnya itu bisa naik 10%? Gimana cara saya untuk meningkatkan efisiensi kerja para karyawan? Gimana cara saya untuk meningkatkan skill karyawan? Apakah perlu kemudian bonusnya saya naikkan?" Nah, jadi pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran para anggota organisasi ini semuanya diarahkan tertuju dalam rangka untuk meningkatkan profitnya. Ini buah dari yang namanya profit planning atau budgeting. Kalau disusun, kalau ini nggak disusun, cuma berjalan apa adanya, let it flow, let it go, kayak mengikuti arus air mengalir, wah, nggak bakal kemudian kegiatan dari masing-masing departemen tadi atau bagian tadi kemudian terarah dalam rangka untuk meningkatkan profit. Susah gitu loh. Paham ya? Oke, jadi yang kedua, giving direction to all organization member. Kemudian yang ketiga, enhancing coordination. Ini akan memperkuat, akan meningkatkan koordinasi di antara para anggota organisasi. Seperti tadi, balik lagi contohnya, tadi OI-nya profitnya dinaikkan 10%. Oke, ini sudah harga mati ya, itu kata direktur utama, harus naik minimal 10%. Nah, maka kemudian orang bagian penjualan nanti akan koordinasi orang bagian produksi. Dia akan bilang, teman-teman produksi, tolong dong ini nanti barang yang diproduksi itu dinaikkan ya, jangan seperti biasanya kan gitu. Kemudian kualitasnya juga dijaga ya, fitur-fiturnya kalau perlu ditambah. Nah, itu bentuk atau wujud koordinasi dari ini, orang marketing dengan orang produksi. Koordinasi dalam rangka untuk meningkatkan profitnya 10%. Nah, itu hanya akan ada, bisa terjadi kalau ketahuan perusahaan ini punya profit planning atau budgeting dalam bentuk income statement seperti ini. Oke, paham ya? Berikutnya adalah enlisting ideas and cooperation. Nah, ini jelas gitu loh. Tadi balik lagi contohnya, profitnya harus ditingkatkan 10%. Ide-ide apa nih untuk kemudian merealisasikan supaya profitnya itu benar-benar meningkat 10%? Ya, orang marketing bilang, "Oh, kita harus membuat satu gebrakan dalam promosi."
anti mainstream. Caranya gimana? Wah, kemudian ide-ide bermunculan. Oh, saya harus memproduksi barang dengan fitur yang lebih canggih. Ide-ide muncul. Oh, ini karyawan bagian office bilang, manajer HRD bilang, oh ini nanti karyawannya harus ditingkatkan talentanya seperti ini. Saya punya ide begini, 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 begini. Muncullah semua ide-ide. Dalam rangka apa? Untuk mensukseskan yang tadi, profitnya agar meningkat 10%. Paham? Oke, itu enlisting ideas and cooperation, kerjasama. Kemudian yang terakhir keuntungannya adalah providing control and evaluation. Providing control and evaluation. Yang tadi yang di perkataan atau keputusan direktur utama yang dia bilang profitnya harus dinaikkan 10%, itu adalah providing control. Ingat ya, semua bagian, semua departemen, baik teknis departemen atau supporting departemen atau producing departemen dan service departemen, ini semuanya harus nanti bekerja sama loh ya, dalam rangka untuk mensukseskan profitnya naik 10%. Itu providing control atau guidance, dan juga merupakan sarana evaluasi. Misal waktu berjalan 3 bulan, 1 triwulan sudah terlampaui, dilihat itu rata-rata hasilnya. Oh ternyata profitnya beneran nih naik rata-rata 11%. Oh alhamdulillah tercapai, berarti kira-kira tercapailah nanti di akhir tahun akan tercapailah ini tujuan yang berupa profitnya naik 10%. Itu evaluasi ya. Jadi hanya kalau perusahaan itu punya perencanaan, profit planning atau budgeting seperti inilah, kemudian control and evaluation itu dapat tercapai. Kalau tidak punya perencanaan seperti ini gimana Pak? Apa yang mau dievaluasi? Indikator untuk membandingkan keberhasilan apa? Jadi nggak ada dong evaluasinya Pak. Loh iya nggak ada. Kenapa? Nggak punya seperti ini kok. Gitu. Itu ya. Itu beberapa advantages of profit planning. Berikutnya. Oh iya, sorry. Sebelum saya lanjutkan gini ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu ini adalah income statement. Income statement kalau secara sisi akuntansi kan isinya ya ini aja kan gitu. Isinya adalah seperti yang ini tadi di sini. Sales, COGS, gross profit, OPEX dan OI. Ya, ini secara akuntansi. Tapi ternyata income statement itu bisa kita lihat dari sisi yang lebih luas, tidak hanya sekedar dari kacamata akuntansi loh ya. Ya. Loh Pak, contohnya gimana? Ini tadi yang saya bilang. Sales berarti kita bisa lihat kinerja dari departemen marketing, salesperson bisa. Kemudian COGS, oh ini pekerjaannya sih orang-orang produksi. Kemudian operating expense, oh ini hasil kinerjanya sih orang-orang toko atau sales dan orang-orang office seperti HRD, kemudian bagian umum kan gitu. Ya. Jadi ini adalah hal something beyond income statement. Kalau kita lihat lengkap income statement, wah itu lebih banyak lagi informasi yang dapat kita peroleh dari situ. Oke ya, jadi jangan dihafal loh ya. Jadi keuntungan atau advantages dari profit planning tadi yang saya sebutkan ini jangan dihafal. Tapi bayangkan di sini ada income statement, kemudian di dalamnya ini ada para karyawan atau para manajemen atau bagian atau bidang yang terkait. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada advantages of profit planning. Tapi juga yang namanya profit planning atau budgeting itu juga memiliki keterbatasan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kan gitu. Kata bijaknya kan begitu. Tidak ada yang sempurna. Oke. Limitation of budgeting. Yang pertama, it is not an exact science, not precise. Tadi yang sudah saya bilang dari awal tadi, walaupun satu perusahaan atau organisasi bisnis itu sudah membuat profit planning atau budgeting yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, jangan pernah berharap bahwasanya realisasinya nanti akan sama persis plek dengan perencanaannya ya. Jangan 100% berharap seperti itu, jangan. Nah, kenapa begitu? Kan tadi ingat ya, dalam profit planning itu kan tadi ada faktor-faktor yang sifatnya uncontrollable tadi yang di atas tadi. Ada yang faktor-faktor sifatnya
controllable yang ini. Uncontrollable, nggak bisa kita handle, nggak bisa kemudian kita tangani gitu loh ya, nggak bisa kita kontrol. Maka ya jelas aja kalau begitu yang namanya perencanaan profit atau profit planning ini ya akan sangat rentan sekali untuk berubah gitu loh. Itu bukan merupakan exact science, bukan angka matematika yang statis gitu loh, bukan. Profit planning itu adalah masuk ke social science. Jadi itu bukan exact science. Nah, kalau begitu percuma dong Pak kita membuat perencanaan profit atau profit planning. Enggak percuma. Lihat tadi keuntungan dari profit planning ya. Oke. Nah, kemudian terus gimana Pak kalau ada parameternya berubah? Terus gimana? Ya disesuaikan, direvisi, dimodif ya, dimodifikasi. Jadi yang namanya profit planning atau penganggaran itu bukan harga mati. Itu bisa direvisi, bisa disesuaikan, bisa di-adjust, dimodifikasi sesuai dengan perubahan parameter-parameter yang ada. Gitu. Oke ya, jadi ini bukan merupakan exact science. Kemudian perhatikan yang namanya budgeting, profit planning ini ada juga loh efek buruknya atau side effect. Apa itu efek buruknya? Yaitu saya menyebutnya sebagai silo approach. Maksudnya only focus on a department. Oke. Nah, perhatikan di sini misalkan jadi tadi si direktur utama bilang profitnya harus meningkat 10%. Kemudian kalau begitu produksinya harus dinaikkan dong. Jumlah barangnya diproduksi harus dinaikkan. Kalau begitu apa yang dilakukan oleh si departemen produksi? Oh, meningkatkan jumlah produksi. Oke. Keasikan dia, departemen produksinya keasikan. Maksudnya adalah, oh ya sudah, berarti pekerjaan saya harus meningkatkan atau menghasilkan barang jadi jumlahnya lebih banyak. Oke, saya akan buat ini barang jadi atau produk sebanyak-banyaknya. Kemudian seluruh upaya dia hanya akan difokuskan, upaya dia maksudnya upaya departemen produksi ini hanya akan dia fokuskan untuk dalam rangka menambah jumlah barang yang diproduksi. Dia nggak akan memikirkan lagi misalkan barangnya bisa dijual apa enggak ya, laku dijual atau enggak ya. Dia nggak ada urusan dengan itu. Ya, dia nggak ada urusan dengan itu. Artinya yang akan dia urusi, yang akan dia fokuskan, yang akan dia perhatikan hanya lingkup departemen produksi saja dengan tujuan menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Ya, dia nggak mikiri temennya atau saudaranya di departemen penjualan atau marketing itu bisa ngejual barang atau tidak. Oke, itu namanya silo approach, only focus on a department. Pak, apakah kemudian departemen marketing ini bisa juga dia hanya fokus ke departemennya sendiri, departemen marketing? Oh, sangat bisa sekali. Dia itu pokoknya fokus penjualan saya, target penjualan saya harus terlampaui. Dia maka terus hobinya itu ngejual barang terus gitu. Dia promosi besar-besaran tanpa ngelihat ini uangnya ada apa enggak, tanpa ngelihat juga produk yang mau dijual ada atau tidak. Misalkan saja tiba-tiba kemudian dia promosinya bagus, kemudian dia selling way-nya itu sangat keren banget cara-cara ngejualnya, kemudian permintaan demand-nya itu meningkat tajam. Kemudian pas dicek, loh produknya kok habis, belum dibuat oleh departemen produksi, terus gimana kelimpungan? Hanya gara-gara dia fokus hanya ke departemen dia sendiri gitu. Nah, itulah contoh saya tadi itu yang disebut sebagai silo approach. Only focus on a department. Ya, dia nggak mikirin teman-temannya. Oke, side effect yang kedua, dysfunctional behavior of managers. Ya, dysfunctional behavior of manager. Maksudnya gimana? Ambil satu contoh tadi yang tadi di sini ya. Kepala departemen produksi. Oh, dia ditarget untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya, misal ya dia akan gunakan itu kapasitas produksi, mesin-mesinnya itu akan gunakan secara maksimal, kalau perlu overtime, lembur. Apa yang terjadi kalau mesinnya itu dipaksa lembur,
maka kemudian tingkat keausannya akan uh, meningkat gitu loh. Tingkat keausannya itu akan cepat terlampaui. Kalau dia mesinnya itu diporsir lama kelamaan, diporsir terus, dipaksa gitu ya, bekerja lebih dari kapasitasnya, lama-lama mesinnya akan rusak, cepat aus, ya, cepat aus. Dan juga kalau ini departemen produksi ini dia tuh memproduksi barang dalam jumlah yang banyak atau barang dalam jumlah yang besar, maka kemudian pertanyaannya, apakah itu efektif dan menguntungkan bagi perusahaan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Oke, let's see. Kita lihat. Kalau dia memproduksi barang dalam jumlah besar, banyak, dia otomatis butuh gudang untuk menyimpan barang jadi. Kemudian barang jadi yang dia simpan di gudang itu harus dirawat, jangan sampai rusak. Biaya atau tidak itu? Biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau itu barangnya diproduksi dalam jumlah banyak, ya kalau laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku terus gimana? Apa nggak perusahaannya malah tekor? Apa nggak kemudian, ya, apakah tidak kemudian itu nanti banyak biaya yang ditanamkan kepada inventory berupa barang jadi, nggak kejual. Gimana efeknya ke income statement? Mengurangi net income. Bagaimana efeknya ke income statement? Mengurangi net income, jelas. Gitu. Ya, itu namanya dysfunctional behavior of managers. Semestinya gimana Pak? Ya nggak begitu dong. Diselaraskan. Memproduksi itu jangan banyak-banyak. Yang penting adalah jangan sampai permintaan atau demand dari customer itu kemudian tidak bisa terpenuhi, karena itu nanti akan menjadi nightmare, mimpi buruk bagi perusahaan. Kenapa? Pertama, dia akan kehilangan profit dalam jangka pendek. Kedua, dalam jangka panjang dia akan ditinggalkan oleh customer. Gitu ya. Oke, itu side effect yang kedua. Kemudian berikutnya adalah limitation of budgeting, need top management sensing and all member participation. Yang namanya tadi loh, ngomongin profit planning seperti ini, itu harus melibatkan semua bagian, semua divisi, semua departemen. Harus melibatkan dari semua manajer. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah top management harus terlibat aktif. Kalau dia tidak terlibat, tidak mau tahu, nanti kemudian jalan atau arah dari profit planning ini kemudian tidak akan smooth. Percuma itu profit planningnya dibuat dengan sebaik-baiknya tapi tidak didukung oleh top management, atau hanya dibuat saja oleh sebagian anggota organisasi. Itu bahaya itu, ya, bahaya. Kenapa? Karena kemudian tidak semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama atas tujuan organisasi dalam rangka profit planning ini. Dan kalau anggota organisasi ini tidak memiliki pemahaman yang sama, wah itu nanti pasti langkahnya tidak akan sejalan, seiring, seirama, tidak bisa. Seperti tadi misalkan bagian produksi, saya akan produksi barang sebanyak-banyaknya, tidak ada urusan dengan bisa terjual atau tidak. Wah itu bahaya itu, ya, itu bahaya. Jadi ingat ya bahwa profit planning ini, ya, itu harus memerlukan partisipasi aktif dari top management sampai dengan low level management, dan harus melibatkan semua divisi atau bagian atau departemen. Kalau perlu buatlah yang namanya budget committee. Anggotanya adalah perwakilan dari setiap departemen atau divisi atau bagian, dan di sini ada juga manajemen, mulai dari low level management hingga top management. Supaya apa? Supaya lebih sukses, ya. Kemudian keterbatasan berikutnya adalah taking more time for budget preparation. Ya, yang namanya nyusun perencanaan seperti ini pasti takes time. Tidak seperti sulapan, simsalabim, selesai, jadilah itu profit planning, income statementnya wujud. Enggak begitu. Butuh waktu, dan waktunya itu tidak sebentar. Yang namanya diskusi, apalagi melibatkan banyak orang dengan orang yang berasal dari bagian atau divisi yang beda-beda, dengan background yang bermacam-macam, dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Ingat tadi side effect, silo approach tadi. Maka ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk berdiskusi dan menyepakati satu hal gitu. Nah, jadi taking more time.
Kemudian does not eliminating administration. Yang namanya profit planning atau budgeting yang seperti ini bukan kemudian membypass administrasi atau sisi administrasi. Sisi administrasi itu misalnya gimana Pak? Oh ya, kalau namanya ngejual barang itu harus nanti dibuatkan fakturnya. Kemudian kalau ngebeli barang itu harus ada receiving reportnya dibuat. Nggak kemudian terus hilang gitu karena kita sudah menyusun profit planning. Nggak begitu. Artinya gimana dong Pak? Ya bahasa kasarnya adalah nambah-nambahi pekerjaan gitu loh. Itu loh yang namanya penyiapan atau preparation of profit planning. Tapi ya gimana ya, yang namanya kan ada pepatah Jawa itu yang namanya jer basuki mawa beyo. Kan kita mau melakukan sesuatu dengan lebih baik itu pasti butuh biaya, pasti butuh biaya, pasti butuh pengorbanan, atau dalam konteks organisasi pasti membutuhkan resources. Oke. Nah, ini adalah beberapa kelemahan dari yang namanya budgeting, profit planning tadi, yaitu bukan ilmu yang eksak, kemudian ada silo approach effect, kemudian ada dysfunctional manager behavior, kemudian membutuhkan partisipasi top management yang biasanya itu dia waktunya terbatas ya top management, tapi dalam rangka profit planning dia butuh dan harus dilibatkan, tidak boleh tidak. Kemudian butuh waktu yang lama untuk preparationnya, dan celakanya adalah bahasa gampangnya nambah-nambahi pekerjaan administrasi. Tapi tidak apa-apa ya Pak, kalau begitu kan ini ada keterbatasan dan ini ada keuntungan. Berarti gimana Pak itu Pak? Pasti keuntungannya akan melebihi keterbatasannya ya. Kalau keuntungannya lebih kecil daripada keterbatasannya atau kekuatannya lebih kecil daripada kelemahannya, ya nggak usah dipelajari, nggak usah dilakukan kan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian principles of budgeting, prinsip-prinsip profit planning. Yang pertama, adequate guidance and prompt communication. Jadi tadi kan sudah kita bahas bahwasanya top management itu harus terlibat. Ya, top management harus terlibat. Dan komunikasi yang prompt, yang jelas itu harus ada. Tanpa adanya komunikasi yang jelas antara para divisi atau bagian atau departemen, ya nanti akan ada hal yang disembunyikan. Seperti tadi misalkan, waduh kok ini mesin produksi saya ini kayaknya nggak bisa deh kalau untuk menambah jumlah barang yang diproduksi. Dia diam aja gitu loh, nggak ngomong. Wah ya ini nanti profit planning yang di target meningkat 10% ya susah, nggak bakalan tercapai kan gitu. Jadi harus ada adequate guidance and prompt communication. Kemudian totality of participation. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya yang namanya profit planning atau budgeting itu harus melibatkan semua bagian atau unsur dalam organisasi. Jangan sampai judulnya adalah menyusun profit planning, kemudian yang dilibatkan hanya manajer keuangan atau CFO dan bawahannya atau Chief Financial Officer. Orang produksi nggak diajak, orang marketing nggak diajak. Saya yakin itu nanti hasilnya adalah perencanaannya sia-sia. Loh kenapa? Orang marketing itu kontribusinya besar loh bagi pemerolehan profit. Orang produksi jangan dikira nggak ada kontribusinya. Lah kalau barangnya nggak ada, apa yang mau dijual? Kalau nggak ada yang dijual, bisa dapat profit kah? Ya nggak bisa. Gitu ya. Kemudian principles of budgeting berikutnya adalah eliminating anxiety and defensiveness, provide trustworthiness. Hilangkan yang namanya kecemasan atau saling curiga atau tidak percaya. Jadi jangan sampai kemudian nanti orang marketing mencurigai orang produksi. Wah ini kebanyakan memproduksi barang nih, nggak ngeliat nih, orang sales personnya kan cuma sedikit, sales force-nya cuma sedikit, kok ini barang yang diproduksi banyak, ini setengah mati apa nggak ngerti apa ini cara ngejual barang itu susah gitu. Jangan sampai seperti itu ya, harus saling percaya. Oke, saya akan berusaha menjual barang dengan sebaik-baiknya, best effort saya akan saya keluarkan semua.
gitu ya. Dan nanti pasti akan didukung oleh teman-teman di produksi dengan sepenuh hati gitu ya. Itu eliminating anxiety and defensiveness. Kemudian structured and systematic prepared. Yang namanya profit planning seperti ini, nyusun income statement seperti ini ya nanti harus sistematis ya. Dibuatnya harus sistematis, angka-angkanya harus jelas, harus terukur, parameter-parameternya harus dipikirkan dengan baik-baik, indikator-indikator apa yang terlibat, faktor apa yang mempengaruhi harus kemudian dipikirkan dan disadari sebagai parameter untuk dipertimbangkan gitu. Dan harus terstruktur, ada polanya, nggak semuanya ngasal gitu loh, nyebutkan saja gitu loh. Oh, salesnya akan saya naikkan segini persen, ketika ditanya alasannya apa, gimana caranya, nggak bisa jawab. Nah itu nggak seperti itu, jadi harus sistematik dan terstruktur. Kemudian prudent basic assumption. Sekali lagi tadi saya bilang bahwasanya faktor-faktor yang mendeterminasi atau menentukan profit ini kan banyak, baik yang sifatnya controllable dan uncontrollable. Nah sehingga kemudian basic assumption-nya ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Misalkan, oh ini kayaknya ekonomi lagi lesu, ya jangan berharap dong kemudian profitnya untuk periode yang akan datang itu bisa meningkat 10%. Jangan seperti itu namanya basic assumption yang ngawur gitu loh, tidak prudent gitu ya. Itu beberapa prinsip-prinsip dalam budgeting. Jadi harus ada komunikasi yang bagus, yang jelas, ada arahan yang pas, kemudian totalitas semua anggota organisasi terlibat, kemudian harus tidak ada saling ketidakpercayaan, itu harus dihilangkan, kemudian harus terstruktur dan sistematis, dan yang terakhir basic assumption-nya itu harus dibuat dengan hati-hati. Oke, berikutnya yang terakhir di part pertama, sesi yang pertama ini adalah good budget implementation. Gimana sih sebenarnya budget implementation yang bagus itu? Pak Charter ini menuliskan ada 3 hal. Yang pertama adalah reward to lead goals achieving. Jadi untuk supaya bisa memancing elemen organisasi atau anggota organisasi itu berkinerja dengan lebih baik, alangkah lebih baiknya itu mereka itu dipancing dengan reward gitu ya. Dipancing dengan reward. Kalau nanti kamu nanti bisa bekerja dengan lebih baik, maka bonusmu akan saya tambah gitu loh. Jadi ada reward sehingga orang-orang atau anggota organisasi itu terpacu dalam rangka untuk merealisasikan atau mewujudkan profitnya tadi itu, target profitnya tadi itu ya. Itu yang pertama, sediakan reward, jangan hanya punishment gitu loh. Jadi kalau misalkan alih-alih rewardnya dikasih, ini tidak, yang ada malah misalkan direktur utama bilang tahun depan pokoknya profitnya harus meningkat at least 10%. Kalau tidak, maka nanti bonusnya akan saya kurangi 25%. Wah, itu belum melakukan apa-apa, para karyawan dan para manajernya itu sudah ketakutan itu nggak bagus. Artinya tidak ada reward untuk ngelit, untuk sebagai umpan agar para anggota organisasi itu mencapai tujuan perusahaan gitu. Kemudian fokus on rewarding achievement rather than punishing failure. Jadi ya tolong anggota organisasi gitu lebih memfokuskan kepada bagaimana memberikan kompensasi yang pas atas kesuksesan pencapaian, ketimbang memberikan hukuman atas kesalahan ya. Karena kesalahan itu wajar, apalagi dalam konteks profit planning. Kan tadi udah disebutkan bahwasanya itu uncontrollable factornya itu banyak dan itu bukan merupakan exact science. Jadi kalau ada kegagalan itu wajar ya, wajar. Yang tidak wajar itu adalah ada kegagalan, muncul kegagalan kemudian meratapi kegagalan tersebut tanpa moving on. Itu salah, itu yang nggak benar, itu nggak wajar. Jadi seyogianya harusnya fokus on rewarding achievement rather than punishing failure. Yang terakhir, instant feedback and evaluation to maintain performance.
Jadi profit planning yang seperti ini tidak akan kemudian berguna kalau ini sudah disusun, sudah Pak, kemudian ditaruh aja di meja, dicetak yang bagus, dijilid rapi, kemudian ditaruh di meja. Kalau hanya sebatas itu toh, nggak akan berfungsi, nggak akan memberikan arti. Ya, terus gimana dong Pak? Ya harus dilakukan yang tadi, mekanisme namanya feedback and evaluation. Misalkan seperti contohnya tadi saya bilang, oh triwulan pertama setelah dihitung, oh ini YoY, year on year, dibandingkan dengan tahun yang lalu, oh ini sudah meningkat kok ini profitnya. Yang lalu itu misalkan triwulan pertama tahun lalu itu profitnya berhasil dibukukan sebesar misalkan 100 juta. Oh ini sudah sekarang di triwulan yang sama, triwulan pertama, tapi tahun sekarang itu meningkat profitnya menjadi berapa tadi? Katakanlah tahun lalu tadi 100 juta ya, sekarang menjadi 105 juta. Itu kan sudah meningkat. Nah, gitu. Sebaliknya, kemudian kalau misalkan, triwulan pertama tahun lalu itu 100 juta profitnya. Sekarang kok cuma 90 juta. Loh, kok malah menurun profitnya, ini ada apa? Nah, segera lakukan evaluasi dan kemudian feedback, langkah perbaikannya apa. Mumpung masih ada waktu 3 triwulan ke depan. Nah, itu ya. Ini adalah bagaimanakah budgeting atau profit planning itu diimplementasikan dengan baik. Sekali lagi, fokus on reward, dikasih reward ya untuk memancing karyawan, anggota organisasi itu bekerja dengan baik. Kemudian fokuskan pada reward, bukan punishing, dan kemudian harus ada instant feedback and evaluation. Agar supaya apa? Kinerja anggota organisasi itu benar-benar terjaga. Oke? Kira-kira itu part 1, kita lanjutkan di part kedua. Terima kasih.